Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai landasan pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri serta anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, perkenalkan, saya Nasika Najla Nailah Putri dengan NIM 2452000121 dan teman saya Erlifa Khustul Khotimah dengan NIM 2452000096. Selanjutnya Azizah Pratiwining Tias dengan NIM 2452000102. Selanjutnya ada Anindita Dia Puspitasari dengan NIM 2452000105. Selanjutnya ada Bima Surya Patria dengan NIM 2452000110. Selanjutnya yang terakhir ada Kinanti Alivia Anandiva dengan NIM 2452000112. Yang selanjutnya yaitu peta konsep. Peta konsep yaitu meliputi yang pertama bab 1 atau pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua ada bab 2 atau pembahasan, yaitu meliputi pengertian landasan pendidikan, fungsi landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, pengertian dari jenis-jenis pendidikan, pengertian landasan historis pendidikan yang menjadikan landasan pendidikan historis di Indonesia, fungsi landasan historis pendidikan. Yang ketiga yaitu bab 3 atau penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anindita. Untuk Mbak Anindita, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Untuk selanjutnya, latar belakang. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan pendidikan disebut penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Untuk Indonesia, pendidikan diharapkan mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang kualitasnya tinggi. Beberapa di antaranya landasan pendidikan tersebut adalah landasan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, iptek, kultural, dan tuturi handayani yang sangat memegang peran penting dalam menemukan tujuan pendidikan. Landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan itu menjemput masa depan. Kajian tersebut akan membentuk kawasan yang tepat tentang pendidikan. Untuk selanjutnya, B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipaparkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian landasan pendidikan, yang kedua, apa fungsi dari landasan pendidikan, yang ketiga, apa saja jenis-jenis landasan pendidikan, yang keempat, apa pengertian dari jenis-jenis landasan pendidikan tersebut, yang kelima, apa pengertian landasan historis pendidikan, yang keenam, apa yang menjadi landasan historis pendidikan di Indonesia, yang ketujuh, apa saja fungsi landasan historis pendidikan. Untuk selanjutnya, C. Tujuan makalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan makalah, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian landasan pendidikan, yang kedua, mengetahui dan memahami fungsi dari landasan pendidikan, yang ketiga, mengetahui jenis-jenis landasan pendidikan, yang keempat, memahami pengertian dan jenis-jenis landasan pendidikan tersebut, yang kelima, mengetahui pengertian landasan historis pendidikan, yang keenam, mengetahui yang menjadi landasan historis pendidikan di Indonesia, yang ketujuh, mengetahui fungsi landasan historis pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Anindita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bima. Untuk Mas Bima, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah suatu tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai manusia belajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan pendidikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan. Kedua, sebagai pedoman yang konkret dalam praktik pendidikan. Yang ketiga, sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keempat, sebagai dasar dalam mencetuskan ide atau
gagasan terkait konsep kependidikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Bima. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kinanti. Untuk Mbak Kinanti, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pengertian jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama yaitu landasan historis pendidikan dapat diartikan sebagai sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan adalah suatu sistem gagasan tentang pendidikan serta edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu filsafat tertentu. Dalam landasan filosofis pendidikan, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang ketiga ada landasan psikologi pendidikan, merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia. Selanjutnya yang keempat ada landasan sosiologis pendidikan. Adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, landasan pendidikan iptek adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar dalam praktik dan studi pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Yang keenam adalah landasan pendidikan kultural. Adalah pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti adat istiadat, kesenian, dan kebudayaan. Landasan kultural ini merupakan cerminan budaya bangsa yang harus diwariskan ke generasi penerus. Yang ketujuh, ada landasan pendidikan Tutwuri Handayani. Merupakan suatu asas dan landasan pendidikan yang mengandung makna bahwa sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap anak atau peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Kinanti. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erliva. Untuk Mbak Erliva, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, pengertian landasan historis pendidikan. Yang dimaksud dengan sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya, menurut Pidarta 2007 halaman 109. Landasan historis pendidikan dapat diartikan sebagai sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan pendidikan di masa sekarang. Sejarah pendidikan dunia yang memberikan pengaruh pada pendidikan zaman sekarang meliputi yang pertama, zaman realisme. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan alam yang didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah baru, pendidikan diarahkan pada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan dunia pula. Berbeda dengan pendidikan sebelumnya yang hanya berkiblat pada dunia ide, dunia surga dan akhirat. Realisme menghendaki pikiran yang praktis menurut Pidarta 2007 halaman 111 sampai 114. Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi juga melalui persepsi penginderaan menurut Mujiharjo 2008 halaman 117. Yang kedua yaitu zaman rasionalisme. Tokoh pendidikan pada zaman ini pada abad ke-18 adalah John Locke. Aliran ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu latihan yang sangat diperlukan pengetahuannya sendiri dan bertindak untuk dirinya. Paham ini muncul karena masyarakat dengan kekuatan akalnya dapat menumbangkan kekuasaan Raja Prancis yang memberikan kekuasaan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu zaman naturalisme. Pada abad ke-18 muncullah aliran naturalisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme dengan tokohnya yaitu J.J. Rousseau. Aliran ini menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai kiblat dari rasionalisme.
seperti gaya hidup yang diperhalus, cara hidup yang dibuat-buat, sampai pada korupsi. Anak-anak yang dipandang sebagai manusia dewasa yang kecil. Naturalisme menginginkan keseimbangan antara kekuasaan atau kekuatan rasio dengan hati. Menurut Siddhartha, tahun 2007 halaman 115. Untuk yang keempat, yaitu zaman developmentalisme. Zaman developmentalisme berkembang pada abad ke-19. Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa sehingga aliran ini sering disebut sebagai gerakan psikologis dalam pendidikan. Dengan tokoh-tokohnya yaitu Pestalozzi, Johann Friedrich Hebert, Friedrich Wilhelm Froebel, dan Stanley Hall dalam Siddhartha 2008 halaman 116. Untuk yang kelima yaitu zaman nasionalisme. Zaman nasionalisme muncul pada abad ke-19 sebagai upaya membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankan bangsa dari kaum imperialis. Tokoh-tokohnya adalah La Chatelaise dari Prancis, Fichte dari Jerman, dan Jefferson dari Amerika Serikat. Untuk yang keenam adalah zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Zaman ini lahir pada abad ke-19. Liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan penguasaan atau pemerintahan yang dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith, dan siapa yang banyak berpengetahuan dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah pada individualisme. Sedangkan positivisme percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Tokoh aliran positivisme adalah Auguste Comte dalam Siddhartha 2007 halaman 120. Untuk yang ketujuh adalah aliran sosialisme. Aliran sosial dalam pendidikan muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dampak liberalisme, positivisme, dan individualisme. Tokoh-tokohnya adalah Paul Nertop, George Kerzensteiner dari Jerman, dan John Dewey dari Amerika Serikat. Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Nertop mengatakan individu itu ibarat atom-atom yang tidak memiliki arti apabila tidak berwujud benda. Begitupun dengan individu sebenarnya tidak ada, sebab individu adalah suatu abstraksi saja dari masyarakat. Karena itu, sekolah diharuskan mengabdikan untuk tujuan-tujuan sosial menurut Siddhartha 2007 halaman 121. Adapun sejarah pendidikan Indonesia yang cukup panjang. Pendidikan sudah ada sejak zaman kuno tradisional yang mana dimulai dari pengaruh agama Hindu-Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka. Menurut Siddhartha tahun 2007 halaman 125. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Erlifa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Azizah. Untuk Mbak Azizah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, F yang menjadi landasan historis pendidikan di Indonesia. Pertama, bentuk ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Melangkah ke dalam dimensi historis pendidikan Indonesia tidak bisa mengabaikan peran besar ajaran agama sebagai landasan yang mendalam dan substansi. Ajaran agama bukanlah sekadar serangkaian doktrin terhadap keagamaan, namun sebaliknya ia memainkan peran sentral dalam membentuk fondasi moral dan etika bagi peserta didik. 2. Kondisi masa kolonialisme. Kepentingan penjajah sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Menggali lebih dalam pada perjalanan sejarah pendidikan Indonesia, terbukti bahwa masa kolonialisme memainkan peran krusial dalam membentuk landasan pendidikan. Kepentingan penjajah Belanda menjadi pendorong utama di balik dinamika pendidikan pada periode ini. Yang ketiga, wajah pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. Melangkah ke era pasca kemerdekaan, transformasi luar biasa dalam wajah pendidikan Indonesia. Setelah berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia dihadapkan pada tugas monumental untuk merekonstruksi sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan dan persatuan. G. Fungsi landasan historis pendidikan.
Landasan historis di Indonesia tentunya memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk menghindari kesalahan yang pernah terjadi di masa lampau, untuk memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang dapat diakomodasi dalam pengembangan kurikulum, menjadi dasar pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi maupun rencana model pembelajaran serta evaluasinya, serta berfungsi untuk menjelaskan kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, dan zaman pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Azizah. Yang selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pengertian dari landasan ilmu pendidikan yaitu tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan pendidikan. Fungsi dari landasan ilmu pendidikan yaitu sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan, sebagai pedoman yang konkret dalam praktik pendidikan, sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebagai dasar dalam mencetuskan ide atau gagasan terkait konsep pendidikan. Adapun jenis-jenis dari landasan pendidikan tersebut yaitu landasan historis, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan iptek, landasan kultural, serta landasan Tutpuri Handayani. Sekian presentasi dari kelompok 1. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.